يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم أيها المسلمون والmuslimat. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Maka mudah-mudahan nikmat kesehatan ini benar-benar dapat kita jaga dengan kebaikan dan amal saleh, menjadikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kami yang menyampaikan penuh dengan kekurangan, kami yang menyampaikan penuh dengan aib ini, ketika duduk di sini bukan berarti kami yang lebih baik. Hanya saja dalam perihal ini kami hanya melaksanakan apa yang dititahkan oleh agama kita, yaitu ad-dinun nasihah, bahwa agama itu pada hakikatnya adalah saling menasihati. Maka nasihat yang terlontar dari lisan kami itu pertama terujukan untuk kami yang menyampaikan, dan kita sama-sama sedang mengambil manfaat dari kitab yang dituliskan oleh ulama-ulama salaf kita, yang dengan kitab tersebut mudah-mudahan kita memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqamah menjalankan agama ini. Karena pada hakikatnya manusia itu sebagaimana namanya sendiri adalah an-nisyan, ya, al-insan yang terambil kalimah an-nisyan yang artinya lupa. Maka kita saling mengingatkan dalam perkara ini. Maka daripada itu ikhwah yang Allah muliakan, jangan lupakan kami di dalam doa-doa antum. Sebagaimana kami juga berharap pada Allah, mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan untuk tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj ini dalam keadaan tidak bermunafik kepada Allah. Ya, bukan hanya zahir saja yang istiqamah, tapi batin kita juga. Karena orang-orang munafik pun mereka adalah orang-orang yang terlihat istiqamah secara zahir, tapi batin mereka rusak, batin mereka hancur, bahkan mereka jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menginginkan yang demikian. Kita ingin baik lahir dan kita ingin baik batin. Maka doa mendoakan bagian daripada amal salih. Sebagaimana kita memburu amal-amal salih berupa baca Al-Quran, solat sunnah dan ibadah-ibadah lain, maka jangan tinggalkan ibadah yang satu ini, yaitu ridha dan berlapang dada untuk mendoakan saudaranya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, maka kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali dipertemukan setelah kurang lebih 3 pekan kita tidak bertemu. Yang mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan tersendiri bagi kita semua. Kemudian salat teriring salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita sedang mengambil istifadah atau manfaat dari kitab, ya, Tazkiyatun Nafs yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan alhamdulillah pada sampai hari ini yang telah kita bahas dan kita bacakan dari kitab itu telah sampai di halaman yang 5, di halaman ke-52. Maka kita lanjutkan dalam hal ini, di mana qala al-mu'allif rahimahullah, beliau rahimahullah Ibn Taymiyah mengatakan,
Wa qawluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Taubah ayat 101 yang berbunyi, ambillah dari harta-harta mereka berupa sedekah. Maksudnya adalah zakat, yang dengan itu mereka menjadi suci. Atau terjemahan lain, yang mana sedekah itu dapat mensucikan mereka dan dapat mentazkiyahkan diri mereka dengan sedekah itu. Jadi apa komentar beliau? Firman Allah ini merupakan dalil, merupakan petunjuk bagi kita terhadap sebuah pemahaman bahwasanya amal perbuatan salih atau amal kebaikan dapat mensucikan jiwa, dapat membersihkan diri. Dari apa? Dari segala macam dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka ketika ada orang yang bertaubat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah dan menyadari bahawa dirinya telah melakukan banyak dosa, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus membunuh dirinya sebagai bukti dia benar-benar ingin kembali kepada Allah? Ataukah dia harus meninggalkan dunia ini, pergi ke goa-goa, tinggal sampai dia wafat di sana, membuktikan bahawa dirinya benar-benar ingin kembali kepada Allah? Atau memutus hubungannya, memutus dirinya dengan keluarga-keluarganya? Tidak. Maka Allah membimbing kita, hiduplah kalian sebagaimana manusia-manusia lain hidup. Yang perlu dilakukan jika ingin membersihkan diri adalah lakukan amal salih sebanyak mungkin. Dalilnya apa? Dalilnya surah Taubah ayat 101 ini. Ambil dari mereka harta berupa zakat, yang dengan zakat itu mereka bisa menjadi suci dirinya. Maka istidlal pengambilan dalil dari ayat ini adalah kalimat zakat adalah bagian daripada amal salih, dan ini dikiaskan kepada amal-amal salih yang lainnya. Maka daripada itu ada firman Allah yang lain. Allah mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini sebelumnya Allah mengatakan wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an, di mana mereka ada yang mengakui dosa-dosa mereka, telah mencampur adukan antara perbuatan amal salih dan perbuatan-perbuatan buruk. Firman Allah ini mengkhabarkan kepada kita bahawa manusia itu memang melakukan perbuatan-perbuatan terkadang baik, terkadang buruk, dan ada manusia yang mengakuinya. Lantas diberikan solusi Allah, kalau kita telah mengakuinya, kembali kepada Allah dengan memperbanyak amal salih, dengan memperbanyak amal salih. Fattaubatu wal amalu salih yahsul bitat-tathhir wa tazkiyah. Maka taubat dan amal salih yang dengannya akan diperolehlah pembersihan dan pensucian jiwa. Ini yang istifadah awal Pak. Jadi amal salih apapun yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan, yang kita lakukan, pada hakikatnya itu proses dari tazkiyatun nufus kita. Oleh karena itu, dalam sebuah firman Allah, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu lebih dapat mensucikan. Kalau dalam surah Taubah tadi, amal soleh itu sendiri yang dapat mensucikan jiwa. Tapi kalau dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala
katakan di dalam surah An-Nur ini, ketika seseorang mampu menjaga diri dari dosa, itu juga mensucikan. Ya Pak. Jadi ada dua poin. Mensucikan diri dengan mengerjakan ketaatan, mensucikan diri juga dengan meninggalkan kemaksiatan. Jadi bukan hanya satu saja. Terus dia melakukan kebaikan, tapi kemaksiatan juga tetap dikerjakan. Tidak demikian. Tapi ada orang yang mengerjakan, meninggalkan kemaksiatan, minim amal ibadahnya, hanya yang fardu-fardunya saja, tapi dia berusaha untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Maka berusahanya menjaga diri dari kemaksiatan adalah bentuk cara dia mensucikan dirinya. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, maka Allah mengakhiri dalam firman-Nya di surah An-Nur ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kalian semuanya kepada Allah, agar dengan demikian kalian menjadi orang-orang yang menang. Maka perintah Allah kepada mereka semua untuk taubat di dalam ayat ini, ya, sebagaimana perintah Allah untuk menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan, menunjukkan bahawa meninggalkan kemaksiatan dapat menjadikan orang itu bersih dirinya. Ya Pak ya. Jadi bapak-bapak yang memiliki atau berada di dalam lingkungan yang dia itu bisa tertarik untuk melakukan maksiat, ya semacam kalau dalam masalah pekerjaan, di dalamnya ada riba, di dalamnya ada kezaliman, ada penipuan, yang kalau itu dilakukan dia mendapatkan keuntungan duniawi, lantas dia tinggalkan, lantas dia alihkan, lantas dia berpindah, lantas dia lakukan, tidak melakukan demikian karena Allah, maka ini bisa mensucikan dirinya. Penting mensucikan diri ini, ikhwan yang Allah muliakan. Sebab Nabiullah Muhammad SAW pun mengkhabarkan bahwasanya akan ada di antara umat-umat Nabi Muhammad yang mereka membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tapi tak melewati kerongkongan dalam bacaannya. Bagus fasih bacaannya, dan itu yang kita ingin lakukan, tapi tak melewati kerongkongan. Maknanya apa? Tak memberikan pengaruh di dalam qulub mereka, dalam hati-hati mereka, ya. Maka kita menginginkan apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Kita menginginkan mengakukan sesuatu apa yang tersurat berupa perintah, dan apa yang tersirat dari perintah itu, apa pengaruhnya, ya. Pengaruh amal soleh itu kan kita mengetahui bahwasanya di antara faidah seseorang melakukan salat adalah tanha 'anil fahsya wal munkar, dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Ini pengaruh ibadah. Tapi ada orang yang beribadah tak berpengaruh, tak mendapatkan pengaruh dari ibadahnya. Nah, ini yang kita hindari. Ikhwan wa akhwati yang Allah muliakan, la yaslam ahadun min dhanbin min hadzal jins kama fi sahih. Bahwasanya seseorang tidak mungkin terlepas dari dosa, tidak mungkin ada orang yang bisa selamat dari dosa. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ashbaha bil damam mimma qala Abu Hurairah." Tidak ada sesuatu pun yang kulihat menyerupai, ya, tidak ada sesuatu pun yang kulihat yang lebih tercela sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah. Ya. Ini perkataan beliau berkenaan dengan bahwasanya Abu Hurairah pernah mengatakan orang itu tidak akan pernah terlepas dari namanya perbuatan dosa. Jadi dia butuh pembersihan. Sama kita menggunakan pakaian, ikhwan yang Allah muliakan, semahal apapun, secantik apapun pakaian kita pasti akan kotor, dan kita butuh alat membersihkan. Tidak mungkin kan pakaian kita beli kita buang semuanya, ya, mubazir. Sama halnya dalam diri kita juga, ya. Kita terus melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan kita butuh alat membersihkan. Dan Allah memberikan wasilah itu kepada kita dengan melakukan amal salih dan meninggalkan kemaksiatan. Dari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Inna Allah kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Sungguh Allah telah menetapkan pada ibnu Adam, setiap manusia, bagiannya dari perbuatan zina. Ya, artinya setiap insan
pasti pernah melakukan yang namanya zina. Pasti pernah melakukan yang namanya zina. Bagaimana penjelasannya? Fal ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Mata itu bisa berzina, dan berzinanya mata dengan melihat yang haram. Wal udhunu tazni wa zinaha as-sam'u. Telinga pun bisa berzina, dan zinanya telinga adalah mendengarkan sesuatu yang membangkitkan syahwat. Wal lisanu yazni wa zinahu nutqu. Dan lisan pun berzina. Zinanya lisan adalah mengatakan sesuatu yang penuh dengan birahi. Wal yadani tazni wa zinahuma lamsu. Dan tangan pun dapat berzina. Zinanya tangan adalah dengan menyentuh sesuatu yang haram. Wal rijlani tazni wa zinahuma al-mashyu. Dan kaki pun dapat berzina, dan zinanya kaki adalah dengan melangkahkan kepada hal-hal yang haram. Wal qalbu yatamanna wa yashtahi. Hati akan senantiasa menginginkan dan selalu menginginkan. Wal faraju yasduqu lahu aw yukadzibu. Dan adapun kemaluan mengijabahnya atau menolaknya. Perkataan Rasulullah Muhammad SAW bahwa setiap manusia itu akan melakukan zina, maka inilah yang dimaksud. Setiap anggota badan kita berpeluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, dan puncak perzinahan ada pada kemaluan. Maka ikhwan wa akhwati yang Allah muliakan, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membersihkan diri. Jangan sampai seperti yang dikatakan sebagian orang, ya. Ketika dia ditanyakan, kenapa anda tidak mandi? Ngapain saya mandi? Toh nanti juga akan kotor. Kenapa anda tidak bersihkan tempat tidur anda? Ngapain saya bersihkan? Nanti juga akan saya pakai. Ya. Kalau begini adanya, lantas kenapa dia akan tidak bersihkan? Ya. Sebagaimana kenapa anda, mohon maaf, ya, istinja? Ya, kenapa anda kenapa kalau nanti dengan istinja, ya, setelah buang air besar, padahal juga anda akan buang air besar, kan sama halnya demikian. Ya. Artinya setiap kita melakukan suatu hal yang kotor atau melakukan suatu hal yang kotor, langsung bersihkan. Ya, jangan sampai kita tunda. Ikhwan wa akhwati yang Allah muliakan. Maka di dalam kitab As-Sahih bahwasanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Kebaikan akan menghilangkan keburukan. Nazalat bisababi rajulin nala min imra'atin kulla syai'in illa al-jima' thumma nadima wa ja'a taiban fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah. Firman Allah yang mengatakan kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Ada asbabun nuzulnya, yaitu pernah suatu ketika seseorang laki-laki pernah melakukan segala yang diharamkan